kalimatan wasata. Stop. Kama arsalna fikum rasulan minkum lanjut lagi. Lanjut lagi. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i lanjut lagi. Istabarra allazina tubi'u lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum innama kurang semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Yang mana pada hari yang barokah ini, yang berbahagia ini, di hari Jumat, pagi yang cerah, semoga kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumpulkan kita di sini dalam rangka seminar pubertas untuk anak-anak boys grade 5. Yang kami hormati kepala sekolah Jakarta Kanusul, Bapak Nana Mulyana, para guru, Cenabang, Sekali, Sekasep, Salisil, Materi, dan juga editor. Dan tak lupa juga yang kami hormati narasumber kita, yaitu Kak Syarif Ahmad. Ya. Jadi pada hari ini, insya Allah kita akan memulai pemaparan tentang masalah pubertas. Kenapa hari ini penting? Karena kalian sekarang sudah berangkat remaja. Banyak hal-hal baru yang mungkin kalian perlu tahu. Jadi di masa-masa pubertas ini nanti ada sesuatu yang mungkin kalian akan bingung. Ya, kenapa ini kenapa? Karena kalian belum tahu ilmunya. Dan juga nanti ada rambut-rambutnya. Selama aku dalam masa pubertas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah itu ada ilmunya. Dan insya Allah pagi ini itu akan semua dijabarkan oleh narasumber kita Kak Syarif Ahmad. Oke, kalau sudah mundur dari waktu yang kita rencanakan, jadi tanpa berpanjang lebar, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian ucapan yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah Jakarta Kanusul, Bapak Haji Mulyana dan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Tapi kurang semangat. Semangat lagi. Allah. Makan sate ayam, makan sate kuda. Yang menjauh sana masuk. Sekali lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hitungan 3 sudah tidak ada suara apapun. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Ustaz bicara paling 3 menit ya. Sekarang semuanya merem. Pejamkan mata. Pejamkan mata dulu. Ayo, jujur. Yang tidak memejamkan mata nanti. Ayo, nggak usah main macam-macam. Udah semuanya pejam. Ada ini rahasia di antara kita saja. Yang tahu cuma Ustaz, guru-guru, sama kalian sendiri. Teman nggak boleh tahu. Merem semuanya. Yuk. Dalam hitungan 3 nggak ada yang melotot. 1, 2, 3. Merem. Oke. Pertanyaan Ustaz cuma 1. Merem dulu. Setelah merem kamu akan menunduk, kepalanya menunduk. Nah, biar nggak bisa ngintip. Oke. Semuanya benerin. Acungkan tangan. Nah dulu diam, belum ada perintahnya. Acungkan tangan yang sudah pernah mimpi basah. Diam, yang lain diam. Jujur. 1, 2, 3, 4. Itu kamu apa katanya? Mundur. Oke, terima kasih. Buka mata lagi. Terima kasih. Terima kasih atas kejujuran. Oke. Tadi apa? Ustaz tanya apa? Siapa yang sudah pernah mimpi basah? Mungkin dari kalian ada nggak yang paham mimpi basah itu apa? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang tahu lupa dan lain-lain. Mungkin kalian mimpi basah apa sih? Saya mimpi basah Ustaz, kenapa? Semalam saya mimpi dikejar-kejar anjing, kecemplung kentang. Kan basah kan gitu. Atau tiba-tiba pas saya bangun, kasurnya basah. Pas ini, oh pesing. Itu apa? Ngompol itu lah ya. Oke. Apa itu mimpi basah? Ustaz dan kali ini. Siapa yang akan menerangkan? Siapa yang akan membahas? Bersama-sama dengan nanti Kak
kalian. Tapi yang Ustaz kasih tahu, mimpi basah itu adalah salah satu tanda akil balik. Paham? Akil balik itu banyak tanda-tandanya, banyak ciri-cirinya, kriterianya. Salah satunya itu. Yang lainnya apa? Nah, nanti kalian simak dengan baik. Catat poin-poin pentingnya, ya. Jadikan bahan diskusi dengan wali kelas nanti, ya. Kelasnya teacher Ustaz Saiful, silakan. Kalau nanti kurang paham, kurang jelas, ingin ada yang didiskusikan, boleh. Ustaz, saya mah agak malu deh. Kamu bilang, Ustaz Saiful, bisa nggak kita? Saya mau 4 mata nih kan. Saya gini. Misalnya kalian mau tanya ke Syarif, ya, bisa dengan teacher Heri, Ustaz Hifdin, Ustaz Ali, Pak Haji Daman, Ustaz Hasan, semuanya insyaallah terbuka ulang diskusi masalah pubertas, masalah akhir balik. Kenapa? Jadi penting. Ini paling penting. Terakhir, karena pada saat kalian akhir balik, maka kalian oleh Allah sudah diberikan 2 tabungan kebaikan dan tabungan kejelekan. Paham? Tabungan kebaikan dan tabungan keburukan. Setelah akhir balik, kalian berbuat yang dapat pahala, tambah pahala. Kalian buang dosa, tambah dosa. Pahala banyak, pahalanya tambah berlimpah. Dosanya banyak, dosanya akan tambah banyak. Paham? Sudah mulai mempertanggungjawabkan segala perilaku kita. Bukan lagi tanggung jawab orang tua, ayah bunda udah nggak ada tuh. Setelah akhir balik, Pak. Oleh karena itu, mari kita simak ya hari ini. Penting, kenapa? Kalau kalian salah memahaminya, maka kalian nanti lost concentration. Oh ini saya nggak paham. Nanti kamu, mohon maaf ya. Kalau sudah mimpi basah, kalian tuh harus ada yang namanya mandi junub. Ada mandi wajib namanya, mandi junub. Kalau kalian nggak menyimbang hari ini, kalian kayaknya paham, iya aja gitu ya. Padahal kalian blank. Nanti pada saat kalian udah kelas 6, SMP, SMA, kalian belum tahu caranya mandi junub. Berarti apa? Kalian berhadas besar terus. Sholat yang nggak sah, baca Qurannya nggak sah gitu ya. Kalau puasa juga, karena kita dalam keadaan berhadas. Nah itu ya. Jadi tolong disimak baik. Paham? Oke, itu saja yang Ustaz ingin sampaikan ya. Bukakan semua pikiran kalian ya hari ini. Konsentrasi, catat poin-poin pentingnya saja dulu. Poin-poinnya aja, nggak usah dicatat detailnya jauh. Ciri-ciri semua. Nanti kalau masalah handout, catatan bisa kita share juga ya. Tapi Ustaz ingin kalian bagaimana bisa menangkap materi ini sebaik itu. Demikian ya. Terima kasih jazakumullah khair kepada Kak Syarif dan Ayuni ya. Ini beliau sudah datang. Satu tim juga dengan yang tugasnya ya. Insyaallah mudah-mudahan akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk semua. Bila hidayah, terima kasih juga kepada Pak Dirman tim itu Ustaz saya bersama semua di sini yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin atas sambutannya. Oke, boys, siap? Kita akan mulai atau masuk ke sesi utama kita, yaitu seminar kertas yang akan insyaallah dibawakan oleh Kak Syarif Ahmad. Namun sebelumnya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi Ustaz mencoba share sedikit ya biografinya Kak Syarif. Dia bernama Syarif Ahmad. Dia sekarang ini adalah praktisi psikologi anak dan remaja. Oh, berarti memang sudah bidangnya untuk menjelaskan ini pada kita semua ya. Dan profil beliau, dengar ini, konselor dan coach anak remaja, konsultan kepengasuhan pesantren, trainer di ILLC Islamic Leadership Learning Center, konsultan pendidikan di Karakter Islamic School, founder SKI Education. Dan juga beliau telah menulis beberapa buku diantaranya Surviving Teen Stress, Puberty for Boys, Girls,
Islamic Leadership for Kids. Jadi memang narasumber kita adalah orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi tadi seperti saya katakan, siap, dengarkan, simak, catat yang penting, ya. Kalian sudah mulai masuk masa pubertas, jangan sampai kalian nggak tahu apa yang harus kalian lakukan dan rambu-rambu apa yang kalian harus tinggalkan. Abang Alvaro, Abang Arza, dari tadi Prisikus, ya, sama udah cukup ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat kami persilakan kepada Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap kita ngobrolin tentang remaja? Kak Syarif minta teman-teman yang masih miring duduknya boleh dilurusin. Sekali lagi yang masih miring duduknya boleh dilurusin. Oke, tunjukkan duduk teman-teman siap untuk bersama-sama berdiskusi dan ngobrol sama kita semuanya. Oke. Halo. Kalau saya bilang halo, teman-teman, hai-nya sambil begini ya. Halo. Masih ada yang belum tangannya bergerak. Halo. Halo. Oke. Kak Syarif ingin menyapa dulu yang Kak Syarif hormati Pak Haji Nana Nurdiana selaku Kepala SDJIS atau Jakarta Islamic School beserta seluruh para teacher di grade 5 yang tidak bisa Kak Syarif sebutkan satu persatu yang sudah membantu mengkondisikan dan menyelenggarakan kegiatan ini. Teman-teman semuanya yang Kak Syarif banggakan, insya Allah semuanya kalau dilihat dari wajah-wajahnya tadi dari awal Kak Syarif dengar hafalan Qurannya, mudah-mudahan semuanya menjadi calon ahli surga. Amin. Amin. Baik, Kak Syarif waktunya sangat sedikit sekali. Kalau dilihat dari materinya yang sangat luar biasa, ini Kak Syarif yakin teman-teman sudah pada tahu tentang pubertas. Tapi sebelum kita ngobrol tentang itu, Kak Syarif mau minta tolong buat teman-teman, kita mau main lawan arah. Ada yang pernah dengar main lawan arah? Oke. Cara mainnya adalah teman-teman duduknya bersila. Sudah bersila? Pada saat nanti ada arah yang Kak Syarif sebutkan, silakan teman-teman bergerak badannya berbeda arah atau lawan arah. Kebalikan. Jadi hanya badannya aja. Oke? Contoh, misalnya kalau Kak Syarif bilang kanan, silakan teman-teman badannya bergerak ke kiri. Kalau Kak Syarif bilang kiri, berarti geraknya ke. Kalau Kak Syarif bilang depan, geraknya ke. Gak boleh sampai jatuh ya. Kalau Kak Syarif bilang belakang, geraknya ke. Oke. Siap? Sudah tahu? Yang tidak bergerak, maaf ya, yang nggak bergerak nanti Kak Syarif ambil satu orang untuk hadir di depan. Nah, kita akan ngobrolin hal yang seru. Atau kalau salah gerakannya, nanti biasanya Kak Syarif ambil. Jadi kalau misalnya kanan, geraknya kemana? Kalau kiri? Oke, siap? Oke, kita baca bismillah dulu. Bismillah. Siap. Konsentrasi. Siap. 1, 2, 3. Kiri. Kalau Kak Syarif bilang kiri, geraknya kemana? Oke, ulang. Ini masih uji coba. Ulang. Siap. Fokus. Siap. 1, 2, 3. Kanan. Kiri. Belakang. Belakang.
Oke, tadi baru percobaan. Sekarang beneran. Siap-siap. Konsentrasi, fokus. Tangan kanannya boleh ditaruh di pundak teman sebelah kanan. Tangan kanannya taruh di teman pundak sebelah kanan. Ikuti Kak Syarif ya. 1, 2, 3. Hey. Ulang. Hey. Fokus. Ayo. Fokus. Sekarang. Sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri. Siap-siap. 1, 2, 3. Hey. Hey. Fokus. Kamu juga. Sekarang. Oke, kita mulai. Siap-siap. 1, 2. Kak Syarif hanya memanggil 3 orang yang salah atau yang tidak kira untuk hadir di depan. Siap. 1, 2. Kak, kalau nggak bergerak maju juga iya. Kak, kalau salah maju juga iya. Makanya konsentrasi kan ini udah dilihat. Siap. 1, 2, 3. Konsentrasi. Siap. Siap. 1, 2, 3. Kanan. Depan. Kalau ada yang salah, para teacher boleh tunjuk ya dari Kak Syarif. Depan. Kiri. Dua. Sekali lagi. Yang lain tetap begitu. Ayo maju Kak. 1 lagi. Maju. Kamu maju. Kiri. Belakang. Depan. Enggak. Depan. Kiri. Belakang. Kiri. Belakang. Depan. Kiri. Oke, sini duduk dulu. Oke. Teman-teman tenang. Ini ada 3 orang. Kita mau ngapain ya? Kita mau ngomongin tentang puberty for boys. Boleh tenang? Oke. Kira-kira ini mau berdiri di sini atau mau duduk? Takut? Mau duduk harus bisa jawab pertanyaan dari Kak Syarif. Oke. Namanya siapa? Panggilan. Bisa. Panggilannya bisa. Bohong. Faza namanya. Faza. Kalau ditanya Faza jenis kelaminnya laki atau perempuan? Oke. Apa perubahan pubertas perubahan pada laki-laki satu aja? Ya kalau dia bisa, dia yang ditanya. Kalau dia bisa jawab, boleh duduk. Apa perubahan laki-laki pada saat pubertas? Satu aja. Sebentar. Ada. Satu aja. Apa? Teman-teman jangan ketawa dulu. Dengerin dulu. Sebentar. 1, 2, 3. Yang tadi. Pelan-pelan aja.
Tadi udah disebutin tumbuh bulu di kemaluan. Kalau kamu, oke, apa? Gak boleh diulang lagi. Yang lain perubahannya apa lagi-lagi? Suara Suaranya berat. Oke, betul? Betul. Oke, tepuk tangan berhasil. Oke, kamu namanya siapa? Anwar. Oke. Anwar. Perubahannya apa pada laki-laki Anwar? Tinggi apa? Badannya makin tinggi, betul? Betul. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Oke. Teman-teman, halo, halo. Kak Syarif senang banget ketika teman-teman udah bisa menyebutkan beberapa perubahan. Ada yang tahu nggak sih kenapa kita mengalami itu dan kenapa juga kita main kiri kanan depan belakang? Bagaimana rasanya ketika tadi teman-teman bermain kiri kanan belakang depan? Apa? Perasaannya apa? Takut. Ada lagi perasaan yang lain selain takut? Panik. Ada lagi? Tegang. Gugup. Serius. Sesungguhnya perasaan-perasaan yang tadi teman-teman ketika bermain lawan arus itu sama dengan perasaan ketika teman-teman lagi mau menjelang remaja. Ih, gimana ya nanti aku remaja? Aku mimpi basah apa enggak? Aku jadi tinggi apa enggak sih? Ada kekhawatiran, ada kepanikan, ada ketakutan. Yang paling penting adalah dari semua kekhawatiran itu kita harus ketahui apa aja sebenarnya biar kita gak khawatir. Guys, Kak Syarif mau cerita. Pekan lalu ada anak kelas 4. Dia nanya, datang ke Kak Syarif. Dia tanya gini, Kak, aku nanya kayak gini, maaf ya. Aku cuma mau tanya, kenapa kemaluan aku sekarang mulai sering berdiri? Pertanyaannya teman-teman, apakah pernah merasakan itu? Iya. Sulit. Nah, oke. Nanti Kak Syarif akan informasiin kenapa bisa begitu dan apa istilahnya. Ya. Oke. Biar teman-teman, halo, yang lagi nulis boleh hentikan dulu, ya. Halo. Oke, Kak Syarif tunggu teman-teman tenang dulu. Jadi, pertanyaan dari anak kelas 4 tadi bukan hanya satu orang. Jadi ke beberapa sekolah, dari beberapa sekolah Kak Syarif dapat banyak pertanyaan. Belum lagi maaf ya, ada istilah-istilah yang perlu kita luruskan. Kayak tadi maaf, ada teman kita nyebut bulu tumbuh di Oke. Biasanya kita nyebutnya itu Kak, TI, tapi sekarang kita harus lurusin. Kan teman-teman semuanya sekarang sedang berada di lembaga pendidikan lagi di sekolah. Jadi namanya adalah kemaluan. Burung. Emang ada sayapnya? Kan gak ada. Jadi namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Kemaluan. Ya, nanti kita akan detailkan apa aja bagian-bagiannya, oke? Tapi Kak Syarif mau kasih tahu dulu, kenapa sih kita bisa berubah? Nih, coba tangan kanannya begini, terus tunjuk di atas telinga atasnya. Oke, udah? Persis di atas telinga. Oke, ikuti Kak Syarif ya. 1, 2, 3. Pituitari.
Ulang, belum kompak. Ikutin. Pituitari. Sekali lagi. Pituitari. Oke. Yang teman-teman tunjuk tadi, itu namanya apa? Pituitari. Iya, ini otak. Tapi di dalamnya yang teman-teman tunjuk, kalau teman-teman ini nih periksa, di dalamnya ada yang namanya bagian atau bagian kecil otak namanya kelenjar. Itu disebut kelenjar pituitari. Gak perlu dihafalin sih, tapi yang paling penting pada saat umur kelas 4 atau mulai dari kelas 5, kelenjar yang tadi teman-teman tunjuk yang namanya apa tadi? Pituitari. Itu dia mulai menghasilkan cairan kimia khusus, langsung mengalirkan dari otakmu itu ke atas dan ke seluruh tubuh. Dan cairan kimia itu kalau dia laki-laki itu namanya apa? Testosteron. Apa namanya? Ini kan laki-laki nih. Jadi laki-laki cairan kimia keluar itu banyaknya adalah testosteron. Sedangkan kalau perempuan untuk kelas 5 yang girls itu ada 2, estrogen sama progesteron. Gak usah dihafalin untuk buat perempuan. Kamu cukup tahu ya laki-laki aja. Estrogen itu bukan. Estrogen. Oke. Estrogen. Bukan estrogen. Jadi cairan-cairan kimia inilah yang membuat laki-laki berbeda berubahnya sama perempuan. Kenapa? Kok aku nggak menstruasi sih Kak? Laki-laki ada yang nanya begitu. Ya iyalah, karena laki-laki itu hanya menghasilkan cairan kimia testosteron dari kelenjar pituitari. Jadi nggak mungkin menstruasi. Dan perubahan-perubahan pada laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Oke, teman-teman. Sekarang kita lihat perubahannya apa aja. Pertama, tinggi badan bertambah. Yang tadinya kecil segini mulai tambah tinggi badan. Halo. Habis itu ada di antara kita yang wajah atau kulitnya yang ada di bagian wajah ini mulai berminyak. Coba teman-teman di hidung disentuh deh. Hidungnya mulai disentuh. Ada minyaknya. Ada licin-licin gitu. Yes. Udah ada belum? Belum. Ada. Iya. Oke. Teman-teman, kalau misalnya nanti satu saat teman-teman, ini mohon diperhatikan ya. Ada anak kelas 6 SD yang dia minder, aku belum tinggi-tinggi juga Kak. Aku belum tambah tinggi, sementara semua teman-temannya tambah tinggi. Abis itu dia melihat ada iklan di TikTok katanya atau di Instagram, obat peninggi badan. Apakah perlu diminum? Kalau misalnya mau tinggi badan, sebenarnya teman-teman cukup banyakin olahraga dan makan makanan yang bergizi. Ya, boleh minum susu, boleh. Tapi kalau pakai obat-obatan, sebenarnya nggak perlu, kecuali kalau teman-teman udah umurnya 30 tahun atau 20 tahun ke atas, itu masih pendek aja, baru teman-teman konsultasi ke dokter. Jangan main asal beli obat peninggi badan. Tidak perlu. Oke? Kemudian kalau ada nanti muncul jerawat, nah ada yang udah. Kalau Kak, kamu nemu jerawat, apakah malu atau biasa aja? Biasa aja, oke.
Oke. Ada nggak di antara teman-teman yang ini nggak apa-apa nih Kak Syarif hargai kejujurannya. Ada nggak yang merasa tumbuh jerawat tapi aku nggak nyaman Kak? Ada? Kamu? Oke. Kita dengerin. Kamu tumbuh jerawat? Biasa aja. Oke. Ada nggak yang di antara teman-teman yang mungkin, aduh kok kemarin tuh masih halus wajah aku, tapi sekarang jerawat aku kok makin lama makin banyak ya? Sudah mulai khawatir. Oke, teman-teman, kalau di antara teman-teman merasa jerawatnya ada 3 atau sampai dengan 5, itu normal nggak? Normal nggak? Normal. Jadi kalau masih bisa kehitung, itu adalah sesuatu hal yang normal yang dialami sama anak yang baru mau puber. Jadi gak perlu khawatir, nanti juga hilang sendiri. Nanti juga bisa pulih lagi seperti semula. Gak usah panik beli skincare sebanyak mungkin, gak usah. Beli merek ini, beli merek B, beli merek C, beli merek D, ganti-ganti. Gak perlu. Cewek ya. Oke. Jadi teman-teman, boleh nggak pakai obat pencuci muka, boleh nggak? Boleh, tapi tidak perlu gonta-ganti, cukup 1. Kalau misalnya teman-teman nggak cocok, ganti sekali. Kalau misalnya nambah banyak, ganti lagi, itu boleh, tapi batasnya 3 kali. Kalau masih nambah banyak juga, tolong konsultasi ke dokter. Jangan sampai, maaf ya, kita gonta-ganti setiap minggu. Aku pakai ini merek A, tapi kenapa makin banyak ya? Aku pakai merek punya temanku aja deh, katanya bagus. Tapi ketika dipakai, sama juga. Katanya pakai merek ini nih, yang tadi temanku kasih tahu, pakai juga, aku beli lagi. Ternyata masih juga. Jadi udah gonta-ganti kayak gitu. Kalau sudah sampai lebih dari 3 kali, silakan konsultasi ke dokter. Itu lebih baik daripada kamu bergonta-ganti, kasihan kulitmu masih muda. Oke. Berikutnya, coba teman-teman angkat di ketiaknya, basah nggak? Basah nggak? Mau sampai di dalam-dalam. Cukup dari luar aja. Oke, udah. Oke. Kalau teman-teman sudah merasa ketiaknya sering basah, berarti itu tanda bahwa kelenjar keringat kamu semakin banyak produksinya. Jadi pakai baju yang kira-kira, kalau misalnya nih teman-teman, maaf ya. Halo, abang, kamu pakai kaos dalam kan? Itu bagus. Teman-teman, kalaupun pakai kaos olahraga, kan keringat kita udah berlebih. Pakai kaos dalam juga. Jangan sampai nggak pakai kaos dalam, kita nanti basah semua tuh bajunya. Ya. Jadi yang belum pakai besok udah mulai pakai. Kenapa? Karena kelenjar keringatnya makin banyak. Dan buat teman-teman yang sudah mencium bau atau aroma yang berbeda dari ketiaknya, silakan menggunakan apa? Boleh merek apapun, Rexona itu merek. Yang paling penting adalah pakai deodoran. Silakan pakai deodoran. Kenapa, abang? Kenapa? Pakai deodoran. Oke, merek apa aja? Yang penting membuat tubuh kamu menjadi tidak beraroma yang membuat orang lain gak nyaman. Oke? Halo? Oke. Sekarang Kak Syarif mau kasih hadiah. Kak Syarif tadi ada buku ya. Oh, ini ada snack juga. Ada snack dan hadiah. Ini buku Kak Syarif ya, Puberty for Boys. Mau? Silakan duduknya rapi. Kak Syarif mau minta tolong teman-teman untuk jawab bagi yang bisa jawab. Sekarang
Bagaimana kita menyikapi rambut yang sudah mulai tumbuh di kemaluan? Nah, ada yang tahu nggak? Oh, sudah belakang. Kamu kelas 5? Oke. Boleh berdiri sedikit? Oke. Namanya siapa panggilannya? Kairu. Oke. Kairu sudah mulai tumbuh rambut di kemaluan belum? Belum. Apakah Kairu sudah tahu bagaimana jika nanti sudah mulai tumbuh rambut di kemaluan? Apa yang harus kita lakukan? Apanya yang dipotong? Yang jelas. Kamu bilangnya potong doang. Dipotong rambutnya. Pakai apa? Pakai shaving. Oke. Betul? Kalau pakai gunting boleh nggak? Gunting? Oke. Nanti kayak ikut potong juga itu. Oke. Takbir dulu. Allahu Akbar. Oke. Dapat hadiah ya. Dibuka dan dimakannya nanti. Jadi tidak boleh dibuka sekarang. Oke. Ada yang mau lagi? Duduknya yang tertib dulu. Oke. Siapa di sini yang sudah tumbuh rambut di kemaluan? Oke. Kamu sudah. Oke, kamu dulu deh. Nah. Hadiahnya adalah snack. Ya, snack aja ya. Oke. Kamu kan udah tumbuh rambut di kemaluan. Bagaimana jika ada temanmu misalnya nanya, kamu namanya siapa? Akan. Kamu udah tumbuh rambut kemaluan belum? Ya. Masa aku nggak percaya? Aku boleh lihat nggak? Jadi kalau ada teman kamu yang mau lihat rambut kemaluan, boleh apa enggak? Kenapa nggak boleh? Malu. Takbir dulu, Allahu Akbar. Oke, dapat hadiah buku nggak? Dapat. Oke, kasih hadiah bukunya juga. Oke, silakan. Oke, Kak Syarif nanti akan bagi lagi, tapi Kak Syarif mau kasih tahu dulu nih. Di akhir juga nanti ada pertanyaan yang bisa jawab. Nanti teman-teman bisa dapat hadiahnya. Pertama, guys, buat teman-teman yang mulai tumbuh rambut di area kemaluan, mungkin di awal-awal nanti akan merasa gatal. Ya, itu normal. Ya, yang paling penting teman-teman, ketika mulai tumbuh rambut, nanti perlahan-lahan dia akan semakin lama semakin panjang. Silakan nanti boleh dipendekin. Kalau dibotakin boleh nggak? Disarankan. Nih kasih tahu nih. Ini rahasianya takut kedengeran keluar. Kalau rambut kemaluan, ini kedengeran keluar. Kedengeran keluar. Kalau rambut kemaluan, kata dokter spesialis kulit dan kemaluan bilang, fungsinya adalah untuk menjaga kemaluan kita dari bakteri jahat. Kalau kita potong habis sampai botak, maka bakteri jahat akan hinggap di area kemaluan kita sehingga akan mudah iritasi, jadi merah, gatel, bahkan bisa terserang rentan penyakit kulit. Jadi kalau mau dipendekin, bukan botakin, dipendekin. Semana kak, sekuku teman-teman boleh segini nih, sekuku. Teman-teman punya kuku dan sepanjang kuku ini nggak apa-apa batasnya. Ya. Juga tidak boleh terlalu panjang. Karena kalau kepanjangan, bakteri
akan seneng di tempat rambut yang panjang atau yang lembab. Nah, beda kalau rambut kita kan dia kan ada di luar. Kalau rambut kemaluan yang ada di dalam, ini kan tertutup pakaian dalam. Lembab, betul. Jadi harus diapain? Dipendekkan. Ingat, dipendekin boleh ya, pakai alat cukur yang mesin itu shaving boleh, atau mau pakai gunting yang kecil boleh, gunting kecil. Ya. Dan ini harus Kak Syarif kasih tahu namanya rambut atau bulu? Bulu atau rambut? Bulu atau rambut? Rambut atau bulu? Yang benar adalah rambut. Rambut kemaluan, jadi bukan bulu kemaluan. Oke? Kenapa? Karena kalau bulu itu identik bulu ayam, bulu bebek, bulu burung gitu kan ya? Beda teksturnya. Jadi rambut kemaluan. Oke, lanjut. Teman-teman. Halo? Halo? Boleh tenang dulu sebentar. Kalau tadi kita sudah bicara tentang rambut kemaluan, ada juga yang namanya kumis. Ya. Kumis. Ada juga jenggot. Tapi biasanya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah jenggot. Ada juga nggak perempuan yang punya kumis? Ada. Makanya disitulah turun perintah Rasulullah SAW bahwasanya kita diminta untuk memelihara jenggot. Karena yang membedakan antara laki dan perempuan adalah jenggot. Hah? Iya, kelaminnya juga. Tapi kalau dari luar yang terlihat wajahnya, ya. Bedain antara laki dan perempuan bisa dari jenggotnya punya apa enggak. Jadi kalau teman-teman punya tumbuh rambut yang ada di dagu atau jenggot, disarankan untuk dijaga. Jangan habis tumbuh aku suka aku kelihatan kok, teman-teman cabut. Kalaupun teman-teman ingin dipendekin silakan. Kalau mau dipanjangin juga boleh. Disarankan tidak dibotakin, ya, karena dapat pahala sunnah Rasulullah SAW. Ya, oke, lanjut. Tubuh menjadi lebih berotot, ya, tubuhnya menjadi lebih berotot, atau tumbuh jakunnya udah ada belum? Nah, suara berubah loh, suara berubah. Akan udah? Oh udah, ya. Suara berubah. Oke. Berikutnya. Oke. Mas Arif mau nanya lagi. Oke, Kak Syarif tunggu dulu teman-teman bicara. Mimpi basah. Teman-teman, halo, halo, mana tangannya? Halo, halo. Kak Syarif mau tanya, kamu udah tahu belum mimpi basah itu apa? Kamu udah tahu? Oke. Menurut kamu mimpi basah itu apa? Ayo, 5, 4. Oke, jadi dulu ya. Yang paling duduknya rapi Kak Syarif tunjuk. Dulu, Kak Syarif kesini nih. Mimpi basah itu apa Kak? Hah? Mimpi?
itu cairan sperma. Oke, lihat ke depan, guys. Jadi, lihat gambarnya di depan. Ini Kak Syarif kasih gambar biar teman-teman paham bahwasannya mimpi basah itu diawali dengan mimpi yang bertemu dengan lawan jenis. Hah? Terus ada beda-beda. Pokoknya ketemu dengan lawan jenis, ada yang pegangan tangan, ada yang berduaan, ada yang jalan-jalan, ada yang makan berdua. Pokoknya di dalam mimpi itu laki-laki atau kita dan perempuan yang kita jumpai itu seperti seolah-olah sudah menikah. Jadi kalau orang yang udah menikah beda-beda. Bisa jadi nih Kak Syarif semalam mimpi bertemu dengan si Mawar, terus Kak Syarif jalan-jalan ke pantai, terus berduaan. Tapi ada teman kamu yang bertemu dengan perempuan mimpi, dia cuma ketemu doang, kenalan, habis itu bangun. Bisa juga terjadi seperti itu. Yang paling penting, pokoknya kuncinya adalah bertemu dengan perempuan, aktivitasnya seperti orang yang sudah menikah. Jadi masing-masing beda-beda. Intinya adalah ketika teman-teman bangun, keluar cairan sperma. Nah, nih. Ini warnanya di sini. Halo, boleh tenang dulu. Ini warnanya putih. Benar, yang tadi teman kamu sampaikan, warnanya putih agak keruh. Kalau lengketnya seperti cairan yang ada di lem ini. Maaf ya, ini Kak Syarif contohin cairan lem. Nih. Ini kalau teman-teman nanti ada sedikit sisa cairannya, teman-teman tinggal diambil aja sedikit dari penisnya atau dari kemaluannya, terus giniin. Oh, ini lengket. Berarti pastinya kalau lengket kental itu bukan cairan kencing atau bukan cairan kompor. Itu bisa jadi cairan sperma. Nah, jadi teman-teman, cairan lengket itu yang pernah ngerasain siapa? Oke. Apakah cairan lengket? Yes. Nanti kalau misalnya kamu keluar cairan itu, kamu periksa. Kalau misalnya udah nggak ada cairannya, misalnya nih kamu pas bangun, ada aku ketemu dengan perempuan pas di mimpi, tapi pas dicek ini basah, terus udah nggak ada sisa cairannya, jadi nggak bisa ngecek lengket apa enggak. Cek di daerah celana dalam kamu, jumlahnya itu sebanyak apa. Kalau yang basah itu hanya celana dalam, ada kemungkinan kamu mimpi basah. Tapi kalau misalnya yang basah bukan hanya celana dalam, tapi kasur kamu basah membentuk pulau-pulau, itu berarti kamu kemungkinannya mau ya. Jadi dicek dulu. Itulah yang disebut sebagai mimpi basah. Dan biasanya, guys, mimpi basah itu diawali dengan proses ereksi. Apa itu ereksi? Hah? Oke, Kak Syarif mau kasih tahu. Yang tadi dialami sama yang Kak Syarif cerita anak kelas 4 SD. Apa? Kemaluannya kenapa? Ereksi adalah kemaluannya memanjang dan membesar.
Jadi pada saat mimpi, kemaluan kita akan mengalami ereksi dulu sebelum terjadinya keluar cairan sperma. Jadi kamu pasti nanti akan merasakan proses terjadinya mimpi basah dengan diawali dari proses ereksi terlebih dahulu. Oke, sekarang Kak Syarif punya pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah. Apa yang dilakukan kalau kita sudah bangun, kemudian bangun misalnya 4:30 atau jam 5 deh, misalnya teman-teman kesiangan jam 5 subuh, teman-teman mimpi basah nih, mau sholat subuh, apa yang harus dilakukan? Coba, maju. Oke, maju dulu. Jangan diangkat, Oke, berdiri. Oke, apa yang dilakukan sebelum kamu sholat subuh? Mandi wajib terlebih dahulu. Mandi wajib terlebih dahulu. Apakah sudah diajarin atau sudah tahu? Udah. Oke, berarti sudah tahu. Oke, berarti pada saat kamu mau sholat subuh, kamu harus mandi wajib dulu. Pakaiannya harus diganti apa enggak? Diganti. Mandi terus pakaiannya ganti. Oke, betul? Betul sekali. Takbir, Allahu Akbar. Dapat hadiah. Oke, silakan. Oke, berikutnya. Teman-teman, Pak Syarif mau meluruskan istilah yang tadi teman-teman sebutin ereksi itu adalah istilah yang science, istilah ilmiah. Jadi Pak Syarif pernah dengar dari beberapa anak ada istilah ketika kemaluan berdiri atau kemaluannya keras itu disebutnya apa? Hah? Bangun. Hah? Nonjol. Ada istilah kasar yang tidak boleh disebutin. Apapun itu istilahnya, Kak Syarif cuma mau kasih tahu bahwa istilah yang tepat adalah ereksi. Dan ngomongnya juga harus pelan-pelan, gak boleh sembarangan. Jangan sampai teman-teman nanti ketika lagi di misalnya lagi di playground gitu ya, lagi di time zone gitu misalnya, tahu kan? Aku lagi ereksi tahu kan? Nggak perlu kayak begitu. Itu malu. Pelan-pelan. Begitu juga kalau kita mau bicara sama teacher atau sama orang tua, kita juga harus tahu tempat. Tidak boleh sembarangan. Oke? Oke. Berikutnya. Ini mandi wajib sudah tahu? Oke. Berikutnya. Kalau teman-teman sudah mimpi basah, bisa jadi nih di antara teman-teman yang hari ini belum, besok pagi bisa jadi mimpi basah, atau minggu depan atau bulan depan, atau beberapa waktu ke depan mimpi basah. Berarti sudah mulai menghasilkan cairan sperma yang itu adalah menjadi bakal calon keturunan kamu. Kalau bertemu dengan sel telurnya perempuan, itu bisa menghasilkan keturunan atau menghasilkan anak. Mau tahu? Mau tahu? Caranya mudah. Caranya mudah. Cukup caranya kalau teman-teman mau adalah caranya sangat mudah. Mau kasih tahu nggak? Caranya adalah dengan menikah. Nah, yang menikah pasti ada ceweknya. Masa nikah sama ayah kan nggak mungkin. LGBT.
bener-bener kasarnya kalau kasih tahu. Tadi teman kamu juga udah ngingetin. Kak, gimana kalau nikahnya sama laki? Apakah bisa menghasilkan keturunan? Tidak. Itu namanya LGBT gay. Kaumnya siapa? Kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Lot. Ya. Kak Syarif doakan mudah-mudahan teman-teman terhindar ya dari perilaku kaum Nabi Lot. Karena serem loh, dia udah mulai nargetin anak-anak usia kelas 5-6 untuk gabung. Hati-hati. Jangan sampai teman-teman nanti diajak gabung sama mereka, teman-teman, aku ikut aja. Apalagi maaf ya, mereka itu adalah orang-orang yang bisa bersembunyi-sembunyi gerakannya. Misalnya nih, dia ikut eskul, terus tiba-tiba kamu mau gak bersama aku? Lama-lama aku suka sama kamu. Padahal dia sama-sama laki-laki. Hati-hati. Ya, jadi hati-hati. Ya. Maka, halo, abang, kakak-kakak semuanya. Maka kalau sudah keluar cairan sperma karena bisa menghasilkan keturunan, maka Kak Syarif mau sampaikan bahwasannya kita harus kontrol, mengendalikan diri. Nih, jadi karena kita bisa menghamili, maka kita harus kontrol, kendalikan. Caranya adalah banyakin olahraga. Jangan di kamar nonton Netflix, main TikTok, atau main Instagram, nonton YouTube. Banyakin olahraga dan aktivitas yang seru. Aktivitas misalnya paskibra atau ikut science, English club dan lain sebagainya, itu boleh. Ya. Oke. Berikutnya. Halo. Boleh lihat ke depan? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2. Masih ada yang belum lihat ke depan? Boleh Kak Syarif minta teman-teman hitungan ketiga teman-teman baca yang keras. 1, 2, 3. Halo. Abang masih ada yang bercanda. Ini siapa yang menyampaikan ini? Allah kan? Allah bilang, ini bukan kata Kak Syarif. Allah bilang, katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Ini laki-laki beriman semua kan? Apa kata Allah? Hendaklah kita menahan pandangannya. Jadi kalau teman-teman bilang tadi caranya gimana mengendalikan diri, tahan pandangan. Pernah nggak sih teman-teman melihat YouTube, melihat handphone atau melihat di Netflix atau film, itu tiba-tiba ada gambar yang seksi atau porno, pernah nggak? Oke, kalau yang nggak pernah, alhamdulillah. Tapi pada saat teman-teman tiba-tiba muncul gambar itu, apa yang teman-teman lakukan? Langsung di-scroll, tutup mata. Itulah sebenarnya hal yang pantas atau tepat. Ya. Dan karena halo. Kak Syarif mau tenang dulu. Masih ada suara sedikit kan? Karena pada saat teman-teman melihat tayangan tersebut tapi tidak menutup atau tidak memalingkan matanya, maka disitulah ada reaksi di kemaluan yang tadi Kak Syarif bilang itu adalah ereksi, dan sesungguhnya itu tidak bisa dikendalikan oleh kita.
sering kita lakukan tidak memalingkan pandangan, maka kita bisa jadi orang yang nantinya tidak ikut dengan perintah Allah. Kita bisa jadi orang yang tidak suci. Lihat dong, sesungguhnya yang demikian itu adalah suci bagi mereka, dan Allah Maha tahu apa yang mereka perbuat. Ini terkait dengan kita, dengan pandangan kita. Oke, berikutnya. Kalau misalnya teman-teman ada di antara teman-teman yang meminta fotoin dong kemaluan kamu, boleh nggak? Hah? Tidak boleh. Hati-hati. Itu bisa berbahaya. Membuka atau menyentuh aurat juga tidak boleh. Ya. Jadi hati-hati. Oke. Berikutnya. Kak Syarif mau sampaikan. Halo. Siapa di sini yang udah mulai suka dengan perempuan? Oke. Kak Syarif mau tanya. Ada yang udah mulai suka dengan perempuan? Oke, sebelah sini. Oke. Kamu udah mulai? Oke. Guys, coba Kak Syarif mau tahu dari kelas berapa kamu mulai suka? Dari kelas 2 SD. Oke. Sekarang ada perempuan yang kamu lagi sukai? Gak ada. Oke. Ada nggak di antara teman-teman yang sekarang lagi ada perempuan yang lagi disukai? Gak apa-apa, normal. Kamu, oke. Bentar. Ada? Yang mau sharing. Mana? Oh ini, oke. Kita dengerin. Di kelas 5 ada teman yang kamu lagi suka? Ada, oke. Gak perlu nyebutin namanya ya. Apa saja yang kamu lakukan ketika kamu sudah mulai suka dengan lawan jenis? Oke, yang ditanya dia dulu. Ngapain? Kalau aku berdekatan, aku mulai malu. Oke. Terus apa lagi yang kamu lakukan ketika kamu sudah suka sama orang itu? Nggak apa-apa. Oke. Mana lagi yang udah mulai suka? Kamu? Ada di sebelah kamu. Duduk, yang lain duduk. Kamu udah mulai suka sama perempuan belum? Kamu udah mulai tertarik dengan lawan jenis? Belum. Nih. Oke. Ya. Lihat ke depan. Halo. Teman-teman. Teman-teman. Halo. Abang. Halo. Nih kalau udah mulai suka, Kak Syarif mau kasih tahu nih, hati-hati. Apa yang kita lakukan ketika kita sudah mulai jatuh cinta sama perempuan? 1. Bilang sama orang tua. Kenapa nggak mau? Malu, kenapa malu? Itu perasaan yang ada di diri kita.
Bagus. Caranya gimana bilangnya? Nih, yang depan. Halo. Kalau misalnya kamu sudah mulai suka, kamu bilang sama mama atau sama ayah, aku mau bicara bahwasannya aku sudah mulai suka sama perempuan. Pastinya ayah atau ibu kamu bersyukur, alhamdulillah anak ayah dan anak bunda normal, suka sama perempuan. Ya, itu yang pertama. Kalau yang kedua, Kak, aku gak berani, aku takut dimarahin sama ayah bunda, aku gak berani nyampein. Oke, gak apa-apa, asalkan teman-teman tulis saja di kertas atau di buku diary. Tulis. Jangan sampai ketahuan. Dan jangan sampai dikirim ke perempuan itu. Karena itu bukan surat. Itu untuk mengungkapkan perasaan kita. Hah? Pertanyaan bagus. Kalau surat boleh nggak? Boleh nggak kita mengirim surat ke perempuan itu? Boleh nggak? Kak Syarif menyarankan kalau mau mengungkapkan perasaan bukan kepada perempuannya langsung, karena nanti akan tergoda untuk melakukan yang namanya perzinahan. Ya. Mulai suka sama si Mawar, semoga nanti aku jodohnya seperti si Mawar yang cantik, yang soleha, yang bisa baca Quran, yang sholatnya rajin. Kamu bisa berdoa sama Allah. Dan yang paling penting, Kak Syarif mau tanya sama kamu, boleh nggak kita mengajak pacaran si perempuan itu? Boleh nggak? Boleh nggak? Guys, teman-teman, Kak Syarif berapa menit lagi nih, Pak? Masih panjang nggak? Masih jam 11? Oke, aman. Teman-teman, Kak Syarif mau jelasin pacaran. Zaman dulu pacaran itu sangat dianjurkan. Dengerin dulu makanya ini jangan sampai salah. Halo. Zaman dulu yang dimaksud pacaran adalah, halo. Masih ada yang bicara? Ini Kak Syarif jangan sampai nanti teman-teman salah dengar. Zaman dulu boleh pacaran, zaman sekarang pacaran gimana? Dengerin dulu nih. Zaman dulu istilah pacaran itu berasal dari bahasa Melayu. Kalau orang dulu pacaran itu sangat dinanti-nanti sama orang tua zaman dulu. Emang gimana sih pacaran itu? Jadi pacaran dulu orang sudah suka sama perempuan itu dia langsung datang ke rumahnya. Misalnya Kak Syarif nih datang ke rumahnya, kemudian bersama dengan orang tua Kak Syarif datangin ke rumah si perempuan itu. Lalu disepakatilah, oke, Kak Syarif mau serius nih sama si Mawar, udah datang sama orang tuanya. Kita sepakatin tanggal pernikahannya kira-kira di bulan Juni tanggal 1 ya. Oke, insya Allah kita bismillah niatkan untuk nikah di tanggal 1 Juni. Setelah itu si Mawar udah ditulis namanya di tangannya menggunakan apa? Tahu pacar nggak? Pacar yang buat kuku tahu? Henna. Itu nama sekarang adalah henna, tapi zaman dulu Kak Syarif kecil
daun pacar. Itu si Mawar yang sudah fix mau nikah sama Kak Syarif tanggal 1 Juni, itu langsung nama Kak Syarif ditulis di tangannya si Mawar. Ditulisnya di sini Syarif. Jadi ketika si Mawar keluar ke warung, si Mawar kelihatan tuh tangannya ada tulisan Syarif. Maka penjaga warung bilang, Mawar, kamu pacaran ya sama Syarif? Iya, doakan ya tanggal 1 Juni, insya Allah kami nikah. Jadi kalau pacaran dengan model kayak gitu, itu asal mulanya dari kata ada nama laki-laki yang ditulis pakai daun pacar. Ini ada namanya laki-laki. Nah kalau pacaran zaman sekarang kayak begitu apa bukan? Yang zaman sekarang pacarannya kayak begitu apa bukan? Bukan, yang zaman sekarang pacarannya gimana? Pakai HP, ngedem, jalan ke mall. Oke, ya itu sekali lagi itu adalah namanya adalah perzinahan. Apa? Itu bukan pacaran, itu namanya perzinahan. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan, dua-duanya itu belum tahu jelas nikahnya kapan, berarti dia bukan pacaran, itu namanya berzina. Astagfirullahaladzim. Pernah nggak teman-teman melihat anak SMP, anak SMA yang berduaan sama cewek? Itu pacaran apa perzinahan? Hah? Itu berzina itu. Jadi jangan teman-teman, ada orang pacaran. Pacaran itu harus sudah pasti dia punya tanggal nikahnya. Kalau anak SMA laki dan perempuan, dia berduaan di mall, dia makan, dia gandengan tangan, itu namanya bukan pacaran, itu namanya perzinahan. Sama aja, dia udah nikah belum? Nah, berarti sama. Ya. Oke, Kak Syarif mau bagi hadiah. Katanya dari sekolah ada hadiah. Ustaz, hadiahnya di mana? Oh, oke. Oh, boleh saya bagi juga. Oke. Baik, ada yang mau hadiah? Oke. Yang mau hadiah duduknya tertib, tunjuk tangannya begini aja. Oke. Ini. Jadi, Kak Syarif tadi udah ngejelasin tanda-tanda mimpi basah. Sebutin 3 aja. Mau usah saya, tapi begini aja. Yang dulu kayak tertib. Sabar. Yang di sebelah sini. 3. Nanti ada lagi kan? 3 ciri-ciri mimpi basah. Pertama, cairannya atau apanya? Ciri-ciri aku mimpi basah. 3 hal. Oke, pas mimpi bertemu dengan lawan jenis 1. Oke, apa lagi? Berwarna putih keruh, betul? Betul, oke, apa lagi? Cairannya lengket, betul? Betul, oke, dapat hadiah. Oke, mau lagi? Oke, silakan jawab pertanyaan ini. Oke, berikutnya pertanyaannya adalah apa bedanya pacaran sama perzinahan? Yang mana ya? Oke, sebentar. Tenang. Ini semuanya paling bisa jawab ke saya. Oke. Apa bedanya?
Oke, berarti kalau misalnya pacaran udah ada tanggal pernikahannya. Kalau perzinahan udah ada tanggal pernikahannya? Belum. Berarti misalnya nih kamu keluar nih ke mall, tiba-tiba ada anak SMP berduaan, bergandengan tangan. Itu namanya pacaran atau perzinahan? Perzinahan, betul. Oke. Satu lagi. Masih ada lagi. Oke. Oke. Pacaran itu jadi boleh apa enggak? Nah, yang paling Gantian ya. Pacaran boleh apa enggak? Pacaran boleh apa enggak? Harus tahu alasannya. Bagaimana itu pacaran yang kira-kira teman-teman? Pacaran itu boleh? Boleh. Kenapa? Kalau udah punya cara pengen nikah. Boleh kalau kita udah punya rencana pengen nikah. Dan halo, jangan sampai salah nih. Ada tambahannya. Orang tua kita harus siap datang ke tempat perempuan. Oke, silakan. Oke. Jadi yang sekarang itu hati-hati, namanya bukan pacaran tapi perzinahan. Oke. Halo. Halo. Oke. Masih ada lagi hadiah. Ada bergaul dengan lawan jenis. Teman-teman bertemu dengan perempuan nggak selama di sekolah? Apakah teman-teman suka melihat wanita-wanita yang terlihat nyaman dan cantik? Jujur. Hah? Iya. Oke. Kalau misalnya teman-teman sudah mulai suka sama lawan jenis, biar tidak mengarah kepada perzinahan atau yang pacaran yang diharamkan sekarang, itu lebih baik teman-teman menundukkan pandangannya. Jadi kalau ada perempuan yang lewat nih di depan pintu kelas, apa yang kita lakukan? Diemin aja, tundukin pandangan. Terus, maaf nih, punya handphone nggak teman-teman? Ada nggak di antara teman-teman yang chatting ke perempuan? Ada? Ada? Bukan perempuan. Oke. Kalau mau chatting atau mau telepon, boleh apa enggak? Telepon perempuan boleh nggak? Boleh, asal ada tujuannya. Misalnya, Putri, aku mau nanya PR matematika itu halaman berapa? Tapi kalau misalnya telepon, halo Putri, lagi ngapain kamu? Kamu udah makan belum? Udah mandi belum? Itu boleh nggak? Tidak ada tujuannya. Emangnya kamu siapa nanya-nanyain? Ya, oke. Jadi kalau berbicara ada tujuannya. Lalu, kalau mau ada keperluan yang itu misalnya ada interaksi dengan perempuan, teman-teman disarankan tidak berduaan. Boleh dengan teman satu laki-laki yang lain atau teman perempuan yang lain, jadi boleh bertiga. Ya, jadi harus cari teman yang lain. Dan menjaga dari sentuhan. Halo. Halo. Halo, Abang. Halo. Menjaga dari apa? Sentuhan. Jangan sampai kita menyentuh bagian-bagian yang memang ini tidak boleh.
yang mengarah kepada perzinahan. Misalnya menyentuh tangan, boleh nggak? Enggak. Ya, itu mengarah kepada perzinahan. Baik, oke, teman-teman. Pertanyaan dari Kak Syari. Bagaimana tiga sebutkan ada bergaul dengan lawan jenis? Oke. Tiga harus bisa dari 4. Kan tadi ada 4, ada 3. Boleh kamu sebutin. Boleh. Ya. Apa? Terserah, pokoknya 3 saja. Menjaga sentuhan, tidak berduaan, sama bicara harus ada tujuannya. Oke, betul? Oke. Allahu Akbar. Oke, Kak Syarif. Hadiahnya masih ada? Teacher? Oke. Ya, oke, silahkan. Oke. Berikutnya. Guys, ketika kita balik mimpi basah, maka yang harus kita siapkan bukan hanya fisik tapi akal kita. Makanya disebut sebagai akil balik. Jadi akalnya itu harus siap untuk mempertimbangkan perilaku baik mana perilaku buruk. Sudah tahu belum perilaku baik dan buruk? Oke, membentak orang tua baik atau buruk? Main HP sampai 7 jam baik atau buruk? Ingat, gunakan akalnya. Main HP sampai 7 jam baik apa buruk? Oke. Apa baiknya apa? Oke, banyak kerugiannya atau banyak keuntungannya? Banyak kerugiannya. Jadi, maaf ya, buat anak-anak yang berusia remaja, kadang tidak menggunakan akal pikirannya untuk mempertimbangkan baik atau buruk. Makanya mereka banyak yang tergelincir, tergoda. Bukan hanya misalnya main HP, ditawarin ngerokok atau nge-vape. Ada anak kelas 5 mau nge-vape. Kira-kira itu perilaku baik apa buruk? Hah? Baik apa buruk? Nge-vape? Nge-vape baik, kenapa? Oke. Kalau misalnya kita bangunin sholat adik kita, itu baik atau buruk? Baik. Kalau jajanin teman, baik atau buruk? Asal jajaninnya tidak berlebihan, itu baik, sedekah masuknya. Boleh. Habis, jangan banyak-banyak jajaninnya. Oke, sekarang Kak Syarif mau kasih hadiah. Sebutkan 3 perilaku baik yang biasanya dilakukan sama remaja. Sebutkan juga 3 perilaku baik yang dari 3 perilaku buruk yang dilakukan sama remaja yang kamu pernah tahu atau kamu mungkin pernah lihat. 3. Oke. Yang baik sama yang buruk harus bisa nyebutin 3. Siapa yang mau jawab? Oke. Nah, boleh berdiri. 3 perilaku baik yang bisa dilakukan sama remaja apa aja? Perilaku baik, membangunkan anak dia untuk sholat, Oke, betul. Sedekah, menjajanin teman, jajanin teman, udah 3. Sekarang perilaku buruk yang mungkin dilakukan sama remaja yang itu berdosa, yang mungkin ada di luar sana mereka lakukan. Berzina, vaping, terus membentak orang tua. Ada yang coba sebutin lagi yang sebutin. Satu lagi. Hah? Main HP 7 jam. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, dapat hadiah.
dari Kak Syarif ya, teman-teman ya. Oke, silakan. Oke, baik teman-teman. Kak Syarif mau men-challenge teman-teman. Kak Syarif punya 3 menit untuk membuat teman-teman menulis kira-kira apa pesan dari Kak Syarif selama dari awal sampai akhir yang bisa teman-teman tuliskan di kertas tersebut. Boleh 1 paragraf atau 2 kalimat juga boleh. Yang teman-teman bisa ingat atau itu berguna buat bekal teman-teman. Silakan Kak Syarif kasih waktu 3 menit. Yang udah gak apa-apa, tambahin boleh atau tunggu temennya yang lain. Silakan. 3 menit. Buatkan 2 kalimat atau 1 paragraf yang sudah Kak Syarif bicarakan dari awal sampai dengan sekarang tentang perubahan atau pubertas pada laki-laki. Pesannya apa aja? Kamu boleh menyimpulkan, boleh. Apa pesan dari Kak Syarif? Yang kamu ingat aja. Apa aja boleh? Selama dari awal sampai akhir. Oke, 3 menit. 3 menit. 3 menit. Oke, 3 menit saja. Oke, sudah? 2 menit lagi, 1 menit lagi. Apa pesan yang tadi Kak Syarif sampaikan dari awal sampai akhir yang kira-kira bisa kamu ingat dan bisa jadi bekal kamu sampai dengan kapanpun? Oke. Sudah? Oke. 1 menit lagi ya. Nanti, makannya nanti setelah ini. Sebentar lagi. 5 menit lagi kita akan berakhir. Oke, sudah? Sudah? Oke, 1 menit ya, 1 menit lagi ya. Apa aja boleh, pesannya boleh. Kak Syarif akan berikan yang terbaik. 1 orang yang terbaik. Mana isinya? Oke. Oke, stop. Udah? Oke. Nanti teman-teman tetapkan dulu. Nanti Kak Syarif akan menyiapkan 1 buku ini, ya, yang bisa terbaik catatannya atau resumenya dia akan mendapatkan hadiah itu. Oke. Dan Kak Syarif mau kasih informasi dulu. Halo. Boleh lihat ke depan? Boleh lihat ke depan? Halo? Boleh lihat ke depan? Oke. Tangan kanannya boleh digandeng dengan tangan kanan teman kamu. Tangan kiri, oke. Tangan kanan dengan tangan kiri teman kamu. Oke. Gandengan terus, tidak boleh putus. Oke. Dempetan. Oke. Ayo. Tidak ditarik. Oke. Dalam hitungan ketiga semuanya sudah siap ya. 1, 2, 3. Sudah? Ayo, yang belum geser dikit. Oke. Sekarang lihat ke depan. Halo, lihat ke depan. Katakan siap ketika Kak Syarif bilang teman-teman siap menjadi remaja. Katakan sambil dengan memegang teman-teman dengan kuat. Siap. Oke. 1, 2, 3. Teman-teman semuanya siap menjadi remaja? Siap menjaga diri? Siap menjalankan perintah Allah?
Halo. Nih lihat cara menjadi remaja hebat. Lihat ke depan. Ada remaja-remaja yang dulunya di dalam sejarah Islam itu usia 13 tahun. Zaid bin Sabit pernah dengar? Nggak pernah dengar? Beliau 13 tahun sudah menjadi ahli bahasanya Rasulullah. 13 tahun sudah menjadi asisten bahasanya Rasulullah. Teman-teman umurnya berapa? Berapa? 12, 10, 11. Oke, ini ada lagi usia 13 sampai 14 tahun. Dia 13 sampai 14 tahun menaklukkan pasukan yang paling kejam, yaitu pasukan Abu Jahal. Namanya Mu'az bin Amr. Mu'az bin Amr. Berikutnya ada Usama bin Zaid yang usia 18 tahun. Dia sudah memimpin pasukan perang. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah yang tua-tua dipimpin sama beliau yang masih muda. Teman-teman bisa nggak jadi pemimpin-pemimpin hebat seperti sejarah Islam yang lalu? Bisa nggak? Bisa. Zaman sekarang nih, saya kasih tahu ada nih Hillary Clinton. Usia 13 tahun guys. Usianya 13 tahun, tapi dia sudah punya perusahaan CEO pendidikan. Tuh, 13 tahun. Kamu udah jadi apa? 13 tahun. Oke. Nih, halo. Di Indonesia jangan diremehkan. Teman-teman bilang, kalau kita mah nggak bisa, kita kan masih kecil. Ini di Indonesia makannya cuma tempe sama tahu. Jangan ngeremehin. Kalau orang luar negeri bisa, orang Indonesia pasti bisa. Lihat nih, remaja ini masih 13 tahun. Dia menemukan listrik dari pohon kedondong atau buah yang asam. Dan gara-gara dia, rumahnya dia dan satu kampung itu nggak perlu bayar listrik. Karena apa? Dia sudah menciptakan arus listrik dari pohon kedondong. Dan dia mendapatkan beasiswa dari PLN untuk masuk tanpa ikut tes. Dia bisa sekolah sampai dengan selesai kuliah. Maka jadilah remaja yang hebat, jadilah remaja yang positif, yang bisa menjadi contoh buat generasi-generasi Islam yang ada di seluruh dunia. Insya Allah teman-teman semuanya bisa menjadi remaja yang hebat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Kang Syarif bisa berjumpa lagi dengan teman-teman yang ada di sekitar sini nanti di lain kesempatan. Kang Syarif akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah di hari ini kita sudah mendapatkan pemaparan yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Kak Syarif sampaikan kepada kita semua ya bisa menjadi bekal untuk menghadapi masa remaja nanti ya. Jadi sekarang sudah tahu apa itu pubertas. Baik, jazakumullah khairan Kak Syarif. Ya, mudah-mudahan pemaparannya insya Allah bermanfaat buat kita semua. Jazakumullah ahsanal jazaa. Baik, demikian acara kita di pagi hari ini. Ada tak itu? Baik, sebelum kita tutup acara kita di pagi hari ini, tolong duduk dengan tenang. Kalau tidak tenang, acara tidak kita tutup dulu. Duduk yang rapi. Sebelum kita tutup acara kita pagi hari ini, masih ada hadiah nih. Ya, Ustaz akan pilih 2 orang. Oh, ada, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih, jazakallah Ustaz. Baik, Ustaz akan pilih 2 orang yang paling rapi. Yang paling rapi.
Oke, alhamdulillah, jazakumullah khair. Serahkan pilih 2 orang ya, hanya 2. Danes, boleh berdiri sebentar. Apa kesan dan pesannya setelah mengikuti acara pubertas pagi hari ini? Kesan acara di pagi hari ini, ya. Gimana setelah mengikuti acara pagi ini? Nah, oke, silakan. Kesannya bagaimana? Bentar, boleh ya. Masya Allah. Silakan, Danes. Jadi kesan-pesannya kata Danes, alhamdulillah pagi hari ini dapat ilmu yang banyak, lebih khusus pengetahuan tentang hal-hal yang positif ya dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, terakhir, yang paling rapi. Silakan yang ke depan. Siapa namanya? Farel. Baik Farel, apa kesan-pesannya setelah mengikuti acara pubertas pada hari ini? Hal yang normal yang akan dihadapkan kepada semua orang. Hari ini kita belajar tentang positifnya dari pubertas. Baik, dan satu heran. Jadi Farel mengatakan bahwasannya pada hari ini bisa mendapatkan hal-hal yang positif yang baik tentang akil balik atau pubertas. Jazakumullah khair. Farel, apa? Oh Farel, sorry. Danes. Baik, alhamdulillah acara kita pagi hari ini sudah selesai. Mari kita tutup acara kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya kiaman. Stand up. Stand up. Belum tante deh. Kita foto dulu. Semakin cepat semakin lebih baik. Oke, kita foto dulu ya. Atau saya Oke, say thank you. Jazakallah khairan. May Allah bless you. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ke depan sini. Boy, nggak boleh ada yang keluar. Kita foto dulu sini. Ngadepnya ke, ya, ngadep ke sebelah sana ya. Foto dulu. Ngadep mengarah arah lawan kiblat.
ngadep ke sebelah sana, ngadep ke buku, sebelah sana. Oke, anak-anak habis ini foto makan siang ya di kelas. Pulangnya habis Jumat ya. Jadi habis 1, 2,